Ibu, saya mahasiswa Politeknik Negeri Batam, Adel. Jadi hari ini mungkin saya bisa wawancara sedikit tentang untuk kerajinan yang udah Ibu buat ini. Kalau boleh tahu Ibu, dengan Ibu siapa, boleh dikenalkan dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya Mona Lisa, ownernya Tajuk Serucraft. Oke, eh kalau boleh tahu berdirinya kerajinan ini untuk kelompok-kelompok Sercraft ini itu di tahun berapa Ibu usahanya? Di sini kita dari Tajuk Serucraft berdiri dari tahun 2010. Awal mulanya itu bukan dari bunga gonggong, kita lebihnya ke bahan akrilik. Oh, yang Akrilik mana? ini semi kristal yang ada dijualnya bahannya itu di Jakarta gitu. Jadi seiring waktu kita mengembangkan ikonnya Kepri. Jadi bahan bakunya juga nggak pernah habis. Yang limbahnya itu kan dari gonggong yang Iya, ada di benar. Kepri. Nah, kalau untuk awal mulanya tuh Ibu bisa kepikiran mau buat yang kayak model dijadiin ditanam apa dibentukin menjadi bunga gini gonggongnya itu dari mana tuh Bu? Kalau Inspirasinya saya inspirasinya itu dari otodidak. atau di Otodidak. Jadi karena hobi ya dari dulu itu memang dari sekolah itu hobinya dari menanam bunga kayak oh gitu, terus bikin bunga hiasan. Kalau dulu dari pipet, oh dari sedotan kayak gitu, dari ikut zaman-zaman dulu kayak gitu, dari hmm. kantong asoy, terus dari apa tempatnya teh itu Oh yang ya, di teh gelas dalam ya. ya dalamnya teh Kayak yang gitu. bubuk yang kuning Oh oh yang putih itu. iya iya iya. Ya jadi seiring waktu pas sampai di sini saya coba juga Mm-mm. bikin untuk hiasan di rumah. Ternyata banyak yang minat kayak gitu, dari hobi terus dibikin untuk hiasan bunga di rumah, terus ke tetangga pada suka, akhirnya berkembang sampai sekarang. Berarti Ibu nilai prakaryanya dulu 100 ya, Bu? Iya. Oke. Nah, untuk target pasarnya sendiri itu kemana dan udah dijual kemana aja, Bu? Kalau untuk target pasarnya itu kita ada target kayak gantungan kunci itu ada untuk anak-anak, Mm-mm. untuk tugas sekolah. Kadang kan ada di sekolah itu ada bikin kerajinan untuk di sekolah, bikin Iya, nama kayak melukis nama kayak gitu. benar-benar. Itu target kita yang untuk anak sekolah. Dan untuk pernikahan juga, untuk souvenir juga kita buka juga untuk souvenir gitu. Kalau untuk bunga itu targetnya emak-emak lah ya, untuk hiasan bunga meja, ada kotak tisu kayak gitu. Benar. Tadi kita ada ngomong-ngomong juga Ibu ada jual ke masyarakat yang di luar Batam, luar negeri gitu ya. Oh iya, karena kita kan ada sering pameran gitu Mm-mm. dari dinas, karena kita udah binaan dari dinas ya, dinas UMKM dan dinas dari Disperindak Kota Batam, Disperindak Kepri itu. Jadi kita sering difasilitasi sama pameran gitu. Jadi setiap pameran tuh kan banyak turis tuh, jadi dia sering beli gitu. Karena kalau turis-turis di mancanegara itu dia lebih suka dengan karyanya handmade kayak gitu. Iya. Oke. Nah, untuk bahan-bahannya sendiri seperti gonggong, akrilik ini Ibu dapat bahannya tuh dari mana? Kalau untuk gonggongnya itu kita mengangkatnya lebih ke zero waste. Jadi isi gonggongnya itu kita ada kelompok yang bikin keripik gonggong gitu. Jadi cangkangnya ke kita gitu, ke Tajuk Serucraft. Nah, untuk proses pembuatannya itu untuk kerajinannya misalnya yang kayak bunga seperti ini deh. Itu kira-kira berapa lama, Bu? Kalau untuk bunga, kalau di sini kan kita ada anggota yang Mm-mm. bantu. Jadi kalau yang untuk seperti ini kayak daun, Mungkin kalau kita untuk majuin. ya, kalau ini untuk merangkai daunnya itu kita ada yang timnya untuk merangkai daunnya. Gitu. Jadi kalau untuk finishingnya tetap saya sendiri. Jadi untuk pengerjaannya itu tergantung mood. Gitu. Jadi kalau moodnya oke, itu satu hari bisa lebih kadang dari 10 pot kayak gitu. Tapi kalau moodnya kayak kita capek, Mm-mm. tapi kita paksakan buat merangkai bunga itu paling zong satu Iya. hari itu satu pas bunga gitu. Oke, oke, oke. Nah, kalau yang misalnya seperti ini deh lagi ya, harga produknya itu range harganya berapa, Bu? Kalau Mm-mm. untuk bunga gonggong itu mulai harganya itu 50.000. Oh, iya. Karena harga 50.000 itu seringnya kita pemasarannya untuk anak sekolah. Kan anak sekolah itu seperti nih kayak SMA 8 kayak gitu. Mm-mm. Kadang kan dia nggak bikin tugas di sekolah,
nanti kena denda disuruh bikin bunga gonggong kayak gitu. Karena Oh. pengalaman anak saya juga dulu kayak gitu Oh. kena tugas Iya, iya. gitu. Berarti tapi kalau misalnya lebih besar lagi harganya pasti Iya, beda lebih, kan, iya, beda. lebih mahal lagi gitu ya. mahal. Oke. Nah, untuk kelebihan dan kekurangan produk ibu ada nggak kira-kira menurut ibu? Kalau nggak ada ya nggak bakal ada lebih bagus. Kelebihan dan kekurangannya itu pasti penilaian yang membeli ya. Iya. Kalau yang kita bilang bagus, ternyata yang belinya oh yang kayak gini nggak bagus Iya. gitu. Jadi kita sering terima sih kalau yang pas membeli kita bilang gimana Bu, suka sama yang ini, kayak gitu. Cuma saya bilang kadang kan ibunya beli mau yang harganya 300, ternyata dia maunya untuk di meja makan atau gitu. Kadang kan diminta untuk penilaian kayak gitu. Jadi kita sering berbagi kayaknya sama pelanggan kayak gitu. Oh, jadi walaupun ada kekurangan pun kita bisa adjust lagi kan Iya. sesuai kebutuhan customernya Terus gimana. kita juga kita kasih cas kalau selama 1 tahun kita jaminkan yang dia bisa diservis. Kayaknya kalau masih seputaran Batam gitu dia biasanya kan kalau udah 1 tahun tuh kotor. Kadang ada yang ibu-ibunya yang malas, jadi kita bisa di rumah diantar kembali gitu ke rumah. Nanti kita kena cas untuk bersihin. Terus yang kayaknya ada yang pudar atau apa nanti kita pernis lagi kayak gitu. Oh, berarti Kita kasih servis nggak main-main ya, servis cas, profesional kali nih Bu. Walaupun ada kekurangannya kita Iya. tahu ya menanggulanginya gimana. Iya. Bahkan sampai 1 tahun juga masih diurusin, Iya. bukan sekedar jual aja ya. Iya. Oke. Nah, untuk tantangannya di usaha ini apa Bu? Tantangannya itu kita lebih ke kalau masalah harga juga kita kadang tertantang sama persaingan harga karena kan di Jawa itu kan banyak yang pabrikan. Hampir sama sih, kadang sama dengan yang limbah gonggong, cuman mereka itu menggunakan yang produknya kayak untuk sekali pakai kayak gitu. Jadi mereka jualnya lebih murah, sementara di kita produknya harganya lebih tinggi kayak gitu. Jadi kita karena punya tantangan di situ, makanya dari itu kita memfasilitasi sama yang pelanggan kita dengan yang untuk servis per 1 tahunnya kayak gitu. Iya, benar. Kalau tantangan yang kayak gitu juga sama seperti yang sekarang online juga ya, orang Iya. nggak bisa dapatin online, harganya lebih murah gitu kan. Iya. Pasti bersaing ya harganya. Tambah lagi sekarang kan kalau kita untuk pengiriman ke luar kota itu Kalau di ada Batam, kena pajak. Iya, kalau orang kan dari luar ke Batam kan murah. Murah. Kita Batam Iya, keluar kita itu yang Batam mahal. keluar ya mahal. Terus kalau boleh tahu ini ya, inovasinya ke depan apa Bu? Inovasi ke depan itu banyak sih yang mau diinovasi. Ya kayak gini kan kemarin bunga gonggongnya utuh, terus kita ada juga tuh yang nanti gonggongnya kita potong. Oh iya, terus benar. ada juga yang model kayak gini nih yang kita potong. Oh iya, baru saya juga lihat kayak Iya, gini. ini Biasa kan dipotong. orang langsung aja gonggong kayak gini aja Iya, sampai ada dipotong. Terus ada juga yang model lain nanti dipotong di samping-sampingnya itu. Jadi kita berinovasi terus yang untuk gonggongnya. Ini saya juga baru lihat sih sebetulnya, rupanya kalau gonggong tuh kalau dipotong bisa bentuk bunga gini. Biasanya langsung aja ya Bu. Iya. Terus kita juga ada bunga dari sisik ikan. Oh ya, sisik ikan. Iya, asli Oh, ada. sisik ikan tuh yang merah itu. Ikannya ikan apa Bu? Ikan kakap besar. Waduh, mahal lagi tuh. Ikan. Nah, Ibu, kalau boleh tahu untuk kerajinan dan batiknya itu omsetnya sejauh ini berapa Bu? Kalau omset kita itu udah kita gabungkan ya. Jadi 1 bulan itu sekitar 30 sampai 35 juta omset. Tadi yang udah kita bicarain kan Ibu ada open class nih untuk pembuatan batik dan juga kerajinan tangan. Nah, itu biayanya berapa Bu kalau boleh tahu? Kalau untuk kelas craft kerajinan tangan itu seperti pemula itu kita lebihnya ke gantungan kunci sama bros. Kalau gantungan kunci itu mulai harga 10.000. Kalau untuk bros itu ada varian harga, ada yang 25.000, ada yang 15.000, ada yang 50.000. Kalau membatik juga ada, kita itu ada kelasnya, ada yang untuk bingkai, kayak untuk bingkai untuk hiasan dinding itu mulai harga 50.000. Tapi kalau untuk kain itu kita beda-beda harga. Kalau untuk kain itu dia kainnya per 2 meter.
per 2 meter itu standar harganya itu paling 150 atau Itu udah sama bahan-bahannya dari iya, ibu udah semua sama kan? bahan dari saya. Oke, sepertinya itu aja Bu yang kita perlu tanyain untuk malam ini. Mungkin kita mau lihat-lihat dulu yang lain-lain gitu ya. Oke. Boleh. Oke, makasih ya Bu. Sama-sama. Oke, salam dulu kali ya. Come inside of my